Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara, kali ini saya kedatangan mahasiswa-mahasiswa hebat Indonesia ini. Yang tiga ini dari Fakultas Teknik, yang sebelah kanan saya ini dari bahasa Inggris. Saya tidak tahu nanti akan ditanyakan apa dalam bahasa Taiwan atau bahasa Inggris, saya tidak tahu. Ya. Tapi temanya cuma satu, yaitu wawasan Nusantara. Gitu. Namun sebelum saya berdiskusi dengan mahasiswa hebat ini, saya ingin sedikit mengkritik ya. Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, bahkan Lemhanas, mungkin Kementerian Dalam Negeri, bahkan saya tahun 2007 atau 2006 saya sudah mengkritik Menteri Dalam Negeri Pak Gamawan Fauzi waktu itu, wawasan Nusantara harus diganti dengan paham Nusantara, karena wawasan itu outlook bahasa Inggrisnya, jadi cara pandang. Nah, kalau cuma cara pandang saja, orang Amerika bisa memiliki cara pandang Indonesia, orang Inggris juga bisa memiliki caranya sendiri memandang Indonesia. Nah, maka wawasan Nusantara ini harus diganti dengan istilah paham Nusantara. Kalau paham berarti jiwa kita sudah sekaligus memahami. Kalau paham itu sekaligus punya cara pandang sendiri. Kalau paham Nusantara berarti jiwa raga kita sudah menyatu dengan Nusantara itu. Bukan lagi soal cara pandang. Ini harus segera diganti. Mungkin di materi-materi seminar, materi-materi di perkuliahan di Republik Indonesia ini, wawasan Nusantara harus diganti dengan paham Nusantara. Karena wawasan Nusantara itu adalah cara melihat, cara pandang. Kalau demikian, maka orang luar juga memiliki cara pandang sendiri. Nah, ini yang perbedaan yang tajam menurut saya antara wawasan dengan paham. Wawasan Nusantara dengan paham Nusantara itu beda. Ini segera pemerintah atau kalangan akademisi, mahasiswa juga harus segera merenungkan pergantian istilah. Memang istilah apa sih artinya nama, tapi ternyata sangat berarti dan konsekuensinya juga beda ya antara wawasan dengan paham. Demikian kira-kira prolognya. Saya tidak tahu teman-teman mahasiswa Fakultas Teknik ini hebat-hebat ini ya, bahasa Inggris juga hebat-hebat. Nanti kalau bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia ya saya jawab dengan bahasa Inggris gitu ya, atau sebaliknya ya. Kalau saya ditanya dalam bentuk bahasa Inggris, saya jawab dengan bahasa Jawa atau bahasa Batak gitu kira-kira. Silahkan teman-teman dari mahasiswa kalau mau tanya mulai dari itu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita diskusi soal wawasan Nusantara kan ini. Silahkan, siapa yang tanya dulu? Siapa? Saya. Boleh, silakan. Namanya Aldo ini. Baik, saya akan bertanya tentang wawasan Nusantara. Terkait wawasan Nusantara, ini banyak sekali orang-orang yang atau oknum negara yang mencuri kekayaan alam Indonesia. Dan padahal di Indonesia dalam pasal 25A UUD NRI 1945 bahwasanya wilayah yang batas dan hak-haknya sudah diatur dalam undang-undang, tapi masih banyak juga yang melanggarnya. Dari permasalahan itu, apakah dapat dijadikan indikasi bahwasanya konsepsi wawasan Nusantara itu masih lemah? Tepat sekali pertanyaannya, wah tajam. Ternyata di negeri ini banyak pencuri ya, pencuri kekayaan alam, ya kan? Wah ini, tapi banyak pencuri itu nggak ditangkap atau sedikit ditangkap ini. Banyak pencuri, tapi yang ditangkap sedikit, kira-kira gitu ya. Begini Aldo, apakah konsepsi wawasan Nusantara itu lemah? Seperti yang saya sampaikan yang terdahulu di video terdahulu ya, bahwa dari istilah saja sudah lemah. Wawasan Nusantara, wawasan itu cara pandang, hanya cara melihat saja. Nah sehingga
orang luar sudah memiliki cara pandang sendiri, bisa melihat dengan caranya sendiri tentang Nusantara. Kekayaan alam kita ini kan luar biasa besar ya. Ada emas, ada nikel, ada apa lagi, ada pasir, ada apa? Banyak lagi, banyak sekali. Ya. Saya membayangkan kekayaan alam Indonesia itu bila benar-benar dibagi-bagikan kepada seluruh rakyat Indonesia 260 juta ini cukup untuk pendidikan, untuk kesehatan, cukup untuk kesejahteraan. Mahasiswa tidak perlu bayar, tidak perlu ada uang kuliah tunggal dan segala macam. Kalau kekayaan alam tidak dicuri, nah gitu. Jadi konsepsi pertanyaannya apakah konsepsi wawasan Nusantara itu lemah? Menurut saya iya, konsepsinya lemah karena itu tadi hanya cara pandang. Kalau paham maka merasa memilikinya luar biasa. Itu milik kita. Jangan sampai tambang itu kemudian seenaknya sendiri, ada orang-orang yang mencuri, menggali atas nama negara, atas nama legalitas, kemudian mengambil seenaknya begitu ya, kira-kira begitu. Nah itu harus kita perkuat. Bagaimana caranya memperkuat itu? Ya wawasan Nusantara mesti harus diganti dengan paham Nusantara supaya kita kekayaan alam yang dipertanyakan itu bisa menyatu dengan jiwa raga rakyat Indonesia. Saya kira begitu ya. Kalau penegakan hukum ya selama penegak hukum juga masih ada pencurinya ya sama saja. Kekayaan alam ada yang mencuri, penegak hukumnya ada pencurinya juga ya. Atau jadi pencuri ya tentu sampai kapan ya kan pencurian kekayaan alam itu akan berakhir, dan sampai kapan datang kesejahteraan rakyat berasal dari kekayaan alam. Bila pencurinya masih ada, penegak hukumnya juga sudah juga jadi pencuri sekalian. Nah itu kan. Nah, ini harus harus dibereskan. Nah, siapa yang ya caranya salah satu mahasiswa harus bangkit dong. Ya kan? Jangan diserahkan. Ya, memang kalau soal kerjasama ya tentu mahasiswa, masyarakat juga harus bekerjasama. Tetapi siapa motornya? Siapa motornya ini? Satu-satunya kalau di Indonesia ini bukan di Indonesia ya, ini sejarah pergerakan mahasiswa di dunia, di Hungaria, di Hong Kong, di Inggris, kemudian di Amerika, di Australia. Motor-motor pergerakan itu dalam sejarahnya itu mahasiswa. Maka kalau ada pertanyaan soal kekayaan alam dicuri, kemudian bagaimana wawasan atau menunjukkan bahwa itu wawasan Nusantara lemah, ya salah satunya mahasiswa harus bangkit. Bagaimana bangkitnya? Wawasan Nusantara harus minta diganti sama pemerintah menjadi paham Nusantara supaya melekat ini Nusantara dengan jiwa raga kita. Mahasiswa berteriak secara menyampaikan kajian ilmiahnya soal apa yang misalnya saya bilang wawasan tadi diganti dengan paham Nusantara. Kalau itu diteriakkan mahasiswa akan menjadi sebuah kajian kajian dan gerakan ilmiah, dan saya yakin akan diterima. Oh ternyata wawasan Nusantara ada kelemahan tadi itu. Oh perlu diganti nih katanya mahasiswa, bisa diganti dengan paham Nusantara. Lumayan, tidak perlu menjadi tidak perlu sampai berpanas-panas misalnya. Saya kira gitu. Jadi wawasan Nusantara harus diganti supaya konsepsinya kuat. Kalau sudah konsepsinya kuat, maka kekayaan alam insya Allah akan aman. Gitu. Menurut saya ganjil itu di soal pertanian, Pak. Karena kita kan memiliki banyak hasil pangan ya dahulunya itu. Kemudian sekarang sama pengusaha-pengusaha atau kontraktor atau yang sebagainya seperti itu dibangun oleh mereka dengan seperti perumahan lah, seperti gedung-gedung, seperti industri lainnya. Kemudian kita jadi pangan-pangannya itu impor dari luar. Itu bagaimana itu, Pak? Nah, Anda kenal sama grup Musikus Plus ya? Ya. Pernah dengar kan? Grup Musikus Plus itu sudah berpesan kepada kita. Sudah mengingatkan kita, sudah memberi bekal sebenarnya kepada kita dengan melalui lagunya ya. Apa lagunya itu ya? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Betapa suburnya
republik ini, ya kan? Benar kan lagunya gitu kan? Tongkat kayu dan dan batu jadi tanaman. Betapa bahwa tongkat saja ditanam tumbuh, batu saja ditanam juga tumbuh, ya kan? Kalau batu ditanam tumbuh apa? Tumbuh perumahan, tumbuh bangunan, ya kan? Artinya apa? Ya tinggal pilihan itu kan, pilihannya bagaimana? Pertanian kita, lahan pertanian kita ini kan semakin lama semakin sempit, pertumbuhan penduduk juga semakin tumbuh ya, tumbuh dengan pesat juga. Sementara itu mahasiswa pertanian juga semakin banyak terus menerus kan. Ya. Maka ya satu-satunya kebudayaan. Dari sisi kebudayaan kita itu, budaya kita, rumah itu kan mesti melekat pada bumi. Sepertinya orang Indonesia itu hidup harus melekat dengan bumi, dengan tanah. Itu kira-kira ya. Nah, sehingga secara kebudayaan kita itu tidak terbiasa rumah itu kemudian vertikal, selalu horizontal. Di mana-mana bangun rumah ya harus nempel tanah. Hidup itu kalau nggak nempel tanah rasanya kurang gimana gitu. Ini orang Indonesia ya, di rumah susun ya, kemudian di apartemen itu ya nggak enak. Begitu masuk naik lift, kemudian di itu rumah sebenarnya, cuman karena apartemen maka rumahnya itu ya kayak ruang-ruang gitu, dan seperti tidak ada interaksi alam di situ. Begitu masuk sudah bleng kayak di penjara itu kan. Nah, berbeda dengan kalau rumah-rumah kita yang selalu melekat dengan tanah atau dengan bumi. Rasanya segar, enak gitu. Nah, tapi dampaknya ke situ. Kebutuhan rumah tinggi karena pertumbuhan penduduk juga tinggi, tapi yang namanya kesediaan lahan terbatas. Istilahnya Tuhan tidak menciptakan bumi lagi, ya kan? Nah, sementara kebutuhan akan pembangunan suatu bangunan, entah rumah, entah apa, itu sebuah lahan pasti dibutuhkan. Akhirnya perizinan, ya ini kritik juga. Kalau perizinan kan selalu pokok wangi piro dicukupi, izin keluar, ya sudah sawah yang subur menjadi perumahan.